Perkenalkan, nama saya Andri Juniper, peserta Latsar kelompok 1 di PPSDM Bukit Tinggi. Di sini saya akan mencoba mereview tentang agenda 1, meliputi wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang kedua, isu-isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan menurut Kamus Besar Indonesia? Wawasan adalah mewawas, tinjauan, pandangan. Berikutnya pengertian wawasan yaitu konsepsi cara pandang nasional, artinya cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam hubungan antara negara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya, serta memanfaatkan konstelasi geografi guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Berdasarkan Nusantara, yaitu pandangan atau anggapan bahwa Nusantara adalah kepulauan yang merupakan suatu kesatuan, termasuk semua laut dan selatnya. Sedangkan di bidang sosial artinya kemampuan untuk memahami cara-cara menyesuaikan diri untuk menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Bangsa menurut Otto Bauer yaitu karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Bangsa menurut M.S. Renan yaitu sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga merasa dirinya satu, kehendak dari warga untuk membentuk suatu bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga itu bentuk negara Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Adapun indikator nilai-nilai bela negara yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Kita masuk ke topik kedua, yaitu materi isu kontemporer. Isu-isu kontemporer disampaikan oleh Andri Juniper. Mengapa perubahan itu penting? Beberapa pendapat filsuf tentang perubahan, yaitu 1. Benjamin Disraeli, yaitu perubahan tak bisa dihindari, perubahan itu konstan. Menurut Confucius, yaitu hanya orang yang bijaksana dan paling bodoh yang tidak pernah berubah. Menurut Charles Darwin, bukan yang terkuat atau paling cerdas yang akan bertahan, tetapi mereka yang paling bisa mengelola perubahan. Apa itu isu? Isu menurut KBBI yaitu 1. Masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan diselesaikan. Yang kedua, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, atau kabar angin atau desas-desus. Isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan organisasi. Ini menurut Prayudi di manajemen isu. Isu strategis adalah topik atau masalah yang berkaitan dengan cara atau upaya pencapaian tujuan yang harus dikedepankan untuk didiskusikan karena berdampak signifikan bagi kondisi masa depan entitas, yaitu daerah atau masyarakat. Isu strategis kontemporer adalah isu yang modern, yang eksis,
dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan pada pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan masyarakat secara khusus. Ada kriteria USU menurut teori tapisan, yaitu harus bersifat aktual, artinya benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, kekalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, problematik, yaitu isu yang memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu dicari solusinya. Yang keempat, kelayakan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kriteria isu menurut tapisan ini dilaksanakan dengan melakukan perankingan di mana setiap nilai aktual, kekelayakan, problematik, dan kelayakan ini dikasih range nilai antara 1 sampai 5. Hasilnya lalu dirankingkan yang mana isu-isu yang menjadi prioritas. Invalidasi isu aktual dengan teknik USG, urgensi, seriousness, growth. Urgensi yaitu tingkat urgensitas masalah, seriousness yaitu tingkat keseriusan masalah, growth yaitu tingkat pertumbuhan masalah. Ini juga sama seperti metode tapisan dengan menggunakan perankingan, di mana setiap faktor-faktor yang mempengaruhi divalidasi dengan poin 1 sampai 5. Lalu hasilnya diurutkan perankingannya di mana yang paling tinggi merupakan masalah yang paling dan harus diselesaikan. Kesiapsiagaan bela negara. Kenapa bela negara itu penting? Bela negara itu penting karena merupakan amanat dari Undang-Undang 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu tentang pertahanan negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yaitu tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kesiapsiagaan dalam konsepsi Latsar CPNS, yaitu kesiapsiagaan pegawai negeri sipil atau PNS dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dan bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. ASN sehat fisik dan mental harus memenuhi 1. Kecukupan nutrisi, aktivitas fisik yang baik, aktivitas sehat atau olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Kesehatan mental menurut WHO yaitu kondisi ketika seseorang merasa sehat, bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain apa adanya, bersifat positif terhadap diri sendiri dan orang lain, serta berkegiatan produktif. Dalam kesiapsiagaan bela negara, hal yang harus dimiliki yaitu kemampuan peraturan baris berbaris atau PBB. Dalam peraturan berbaris ini dibagi 2 bagian, yaitu peraturan baris berbaris menggunakan senjata, yang kedua peraturan baris berbaris menggunakan tanpa senjata. Peraturan baris berbaris menggunakan tanpa senjata biasa dilaksanakan pada upacara-upacara resmi di negara kita dan memiliki kaidah-kaidah tertentu dan tak bisa dibuat peraturan-peraturan tersendiri. Macam-macam aba-aba yang sering digunakan dalam PBB yaitu aba-aba petunjuk, contoh istirahat di tempat, gerak. Aba-aba peringatan yaitu contoh lencang kanan, gerak. Dan aba-aba pelaksanaan yaitu contoh maju, jalan, istirahat di tempat, gerak, dan lain sebagainya. Adapun pesan dari Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi dalam acara upacara Api Semangat Bela Negara yaitu 1. Menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, siap ditugaskan di mana dan kapan saja.
Yang keempat, mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kelima, menjadi agen perubahan dan tidak korupsi. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.